Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakiri Balfaiz dengan NIM 2401020035. Kali ini setelah kami membuat database rumah sakit, selanjutnya kami akan melakukan replikasi database. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konfigurasi master Windows. Yang pertama kali harus dilakukan adalah membuka config, lalu mengklik My ini. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan, yaitu pertama di sini di bin address. Pada bagian bin address ini sebelumnya ini terdapat tanda pagar atau komen. Nah, itu bisa teman-teman hapus. Lalu untuk bagian bin address yang kedua ini, teman-teman set dia menjadi 0000 agar bisa diakses oleh semuanya. Selanjutnya, yang teman-teman perlu perhatikan adalah server ID-nya. Di sini sebelumnya server ID-nya teman-teman biarkan aja seperti ini, dan juga nilainya itu dibiarkan saja 1 karena sebagai identitas bahwa ini adalah masternya. Lalu di bagian expire log day ini awalnya itu tidak ada, tapi teman-teman bisa menambahkannya. Tetapi di sini pagar atau komennya akan kita hapus. Lalu teman-teman bisa Ctrl S atau save. Selanjutnya teman-teman matikan dulu MySQL-nya, lalu mulai lagi. Nah, teman-teman bisa buka shell, lalu login. Nah, selanjutnya di sini teman-teman akan membuat user untuk Ubuntu-nya dengan cara mengikuti saja ketikan yang saya buat. Nah, setelah seperti ini teman-teman sudah berhasil membuat user untuk Ubuntu-nya. Selanjutnya yang harus teman-teman lakukan adalah show master status. Nah, pada bagian ini teman-teman harus perhatikan, teman-teman harus catat bagian log post dan ininya, karena ini akan berpengaruh ke depannya nanti. Selanjutnya, untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Al-Adlu Sodri Nurat dengan NIM 2401020015. Baik, selanjutnya setelah dilakukan konfigurasi master pada Windows yang dikerjakan oleh Zaki, saya akan menguji apakah kedua sistem operasi ini terhubung secara baik. Nah, langkah pertama itu kita akan melakukan cek IP di Windows, yaitu kita akan mengeceknya melalui command prompt. Nah, di command prompt ini kita ketik ipconfig.
Nah, setelah kita ngetik IP config, kita lihat yang di bagian Ethernet adapter Ethernet 2. Di sini IP-nya 192.168.56.1. Nah, selanjutnya kita melakukan cek IP di Ubuntu. Nah, di Ubuntu ini kita melakukan cara ngeceknya itu ketik IP spasi A enter. Nah, di sini IP-nya 192.168.56.101. Nah, kita akan ping IP yang ada di Windows. Caranya itu ping 192.168.56.1. Nah, jika TTL, maka Ubuntu terhubung dengan baik pada Windows. Nah, selanjutnya kita akan melakukan ping di Windows, yaitu melalui command prompt. Nah, kita ketik ping, lalu kita masukkan IP Ubuntu-nya. Nah, di sini IP Ubuntu-nya 192.168.56.101. Nah, enter. Nah, jika TTL juga, maka IP yang di Windows sudah terhubung dengan Ubuntu-nya. Nah, jadi setelah diuji kedua sistem sudah terhubung dengan baik, selanjutnya akan dilakukan konfigurasi import database dan konfigurasi slave. Udah kan? Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfikri Akbar, NIM 2401020031. Baik, di sini saya akan melanjutkan konfigurasi slave pada Ubuntu. Nah, sebelumnya saya akan import database yang telah dibuat sebelumnya ke Ubuntu ini. Lalu kita membuat database-nya. Lalu setelah kita buat ini database, kita akan import database yang telah dibuat sebelumnya. Nah, setelah selesai kita import, lalu kita akan konfigurasi file MySQL dengan ngetik
MySQL. Nah, di sini setelah kita selesai mengimpor, kita akan melakukan konfigurasi file SQL dengan setelah melakukan konfigurasi, kita akan mengubah pin address menjadi 0000. Nah, di sini saya sudah ubah menjadi 0.0.0. Lalu selanjutnya kita ke server ID. Server ID kita ubah menjadi angka 2. Lalu hilangkan pagarnya. Setelah selesai, setelah kita konfigurasi, kita akan merestart MySQL. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akbar Rizkilingga dengan NIM 24010203. Di sini saya akan membuktikan konfigurasi pada slide. Langsung saja.
Selanjutnya jalankan slave. Oke, untuk memastikannya kita harus memperlihatkan status slave-nya. Tanda kalau sudah terkonfigurasi, yakni slave io running-nya yes dan slave SQL running-nya yes. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menguji apakah replikasi database berjalan dengan baik pada master. Nah, kita akan langsung saja. Oke, kita akan melihat database. Nah, baik, di sini ada database rumah sakit. Yang dimana ini adalah menjadi tujuan kita. Lalu selanjutnya kita akan lihat di Ubuntu. Nah, di sini di Ubuntu juga ada database-nya, yaitu rumah sakit. Lalu selanjutnya kita akan melihat tabel-tabelnya. Nah, di sini ada beberapa tabel yang ada pada database rumah sakit. Kita akan juga lihat tabelnya pada Ubuntu. Di sini juga ada tabelnya. Dan tabelnya di sini kita bisa lihat sama ya. Admin, daftar, dokter, pasien, dan dokter. Lalu kita akan melihat tabel admin. Ini datanya ada nama kocok. Yang pikir tadi. Apa? Tambahin ulang. Lambut. Kocok juga nih. Nah, ini adalah tabel admin. Sini ada data. Terus kita lihat. Kita akan juga lihat di Ubuntu-nya. Nah, ini datanya sama. Lalu kita akan mencoba menambahkan satu data baru. Insert admin.
Setelah kita tambahkan, kita akan melihat apakah datanya berhasil. Nah, di sini datanya berhasil. Lalu kita akan lihat di Ubuntu-nya juga, kita akan tambahkan juga. Di Ubuntu nggak usah ditambah kan? Ubuntu langsung nengok hasilnya. Kita ketik. Baik, selanjutnya kita akan melihat di Ubuntu apakah datanya terupdate atau tidak. Nah, di sini bisa kita lihat datanya berhasil terupdate. Di sini ada juga data baru yang telah kita tambahkan. Nah, bisa kita simpulkan bahwa data di sini terupdate, maka replikasi database telah berhasil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Tapi nggak rapi, Joy.